Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak soleh, gimana kabarnya? Sehat? Keluarganya sehat? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini pelajaran Al-Qur'an hadisnya kita akan melanjutkan nih ya. Pelajaran atau bab kelima Quran hadis tentang hadis amal soleh. Yang belum mengirimkan hafalannya ditunggu segera ya, hafalannya Arabnya lalu artinya. Kita hari ini akan menerjemahkan kosakata, juga Bapak akan jelaskan tentang hadis amal soleh ini ya. Sebelum itu kita baca sama-sama hadis amal solehnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya atau keluarganya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu ya, alhamdulillah. Nah, untuk terjemahan kosakatanya ya, halaman 66. Qala, nah berkata, kalau orang lain berkata, kalau Rasulullah bersabda, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza, nah idza apabila mata atau maut, mati, meninggal, Ibnu Adam. Nah, Ibnu Adam ini adalah manusia ya, manusia. Terus amaluhu, amalnya, sodakotin, sodakoh, jariyah, ilmin, ilmu, inqoto'a, terputus, illa, kecuali. Nah, illa itu kecuali, yad'ulah, mendoakannya, yuntafa'u, bermanfaat, waladin, anak, solihin, soleh. Sekarang bagian D, halaman 67, tentang isi kandungan hadis amal soleh. Maksudnya seperti apa sih, Pak? Nah, jadi kita nih seorang muslim, kalau kita meninggal dunia, semua amal ibadah kita itu terputus. Amal sholat kita terputus, kan kitanya sudah mati, kan kitanya sudah meninggal, terputus. Puasa kita terputus, kalau kita sempat umroh atau pergi haji juga terputus. Nah, mana yang amalnya itu terus mengalir walaupun kitanya sudah meninggal? Nah, ini yang 3 hal ini. Pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Tuh, kita udah masuk belum dari yang ketiga itu? Insya Allah ya, masuk ya. Apalagi kalau kita rajin ngasih sodako, juga kita mengamalkan ilmu, apalagi kita mengajarkannya, gitu ya. Terus, nah, dan kita juga termasuk ke dalam golongan anak-anak yang soleh dan soleha tuh ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, lihat halaman
68. Sodako jariah. Apa sih sodako jariah itu? Sodako artinya pemberian atau derma, jariah yang terus menerus mengalir. Jadi yang pahalanya ini bentuk amal soleh, bentuk pemberian yang amalnya terus mengalir, asalkan disertai niat yang ikhlas. Barangnya memiliki manfaat, ya, sifatnya awet atau tahan lama. Lihat halaman 69. Seperti apa? Mewakafkan tanah untuk kepentingan umum yang sifatnya baik, ya, atau memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, musola, rumah sakit, jalan, dan lain-lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, ya, orang banyak nih. Nah, selama yang kita sumbangkan itu dimanfaatkan oleh orang lain, pahalanya akan terus ada. Kita mewakafkan tanah untuk masjid, orang itu terus memanfaatkan masjid itu untuk ibadah, untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang baik-baik. Nah, insya Allah, walaupun kitanya sudah nggak ada nih, sudah di dalam bumi, sudah ditanam dalam bumi, pahalanya akan terus mengalir. Tuh ya, subhanallah ya, luar biasa. Nah, ada dalam firman Allah dalam Al-Quran, yaitu tentang orang yang sudah meninggal minta kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau menunda kematianku walaupun hanya sebentar, niscaya aku akan bersedekah. Tuh. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia itu merasakan amalan sodako ketika ia di alam kubur. Tuh, sampai nanti hari penghisaban. Tuh, maka luar biasa ya amalan sodako ini. Nah, makanya kita nih, tangan kita nih ya, jangan koret, bahasa Sundanya mah merege hese, ya, jangan ngepel kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan mungkin kepada saudara kita sendiri, ya, kepada kerabat kita sendiri, apalagi kepada orang tua sendiri. Jangan pelit, jangan kikir, ya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan seperti anak-anak yatim, para duafa lainnya, ya, itu harus kita perhatikan. Kitanya jangan pelit. Apa tadi? Bahkan ketika kita meninggal, kita sangat mengharapkan untuk dibangkitkan kembali, dan ibadah yang kita lakukan adalah bersedekah. Tuh, subhanallah ya, luar biasa. Itu sudah ada di surah Al-Munafikun, ayatnya ayat 10, ya, seperti itu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Yaitu ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Diamalkan itu bagaimana? Ilmu yang dipraktekkan. Kita bisa ilmu baca Al-Quran, ilmu tajwid, maka praktekkanlah bacaan tajwid itu ketika kita membaca Al-Quran atau kita sholat. Itu ya, kita tahu tentang hukum mad tobi'i, maka praktekkan. Gitu. Jadi jangan disembunyikan atau nggak mau, terserah saya aja. Nggak bisa gitu ya. Harus kita amalkan. Gitu. Kita bisa ilmu tentang sholat, praktekkan sholatnya, laksanakan sholatnya. Jangan kita malah jadi males sholat. Bah, kalau ada orang nanya tentang ilmu sholat, ajarkan, beritahu, ya, kasih tahu. Nah, Pak, yang nanya mama saya sholatnya bingung. Nah, kita tahu nih, ajarkan ya dengan cara yang baik, ya, cara yang sopan. Orang lain yang membutuhkan juga kita ketika kita ditanya tentang suatu ilmu, nggak boleh diumpetin, disembunyiin. Nah ya, nggak boleh disembunyiin. Ada orang nanya, kita pura-pura nggak ngerti, padahal kita mengerti tentang sesuatu hal yang ditanya itu. Lihat halaman 70, hadis riwayat Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Kalau kita menyembunyikan suatu ilmu, maka
ketika di akhirat nanti Allah akan memasangkan kendali pada tubuh kita ini dengan tali kekang, lalu kita dicambuk dengan api neraka. Naudzubillah, ya, nggak mau seperti itu. Bahkan menurut syair dalam salah satu kitab, ya, kitab kuning ini, bahwa orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya itu akan lebih duluan disiksanya daripada penyembah berhala tuh, ya. Naudzubillah. Makanya nggak boleh menyembunyikan ilmu. Maka harus kita manfaatkan ilmu kita. Kita ajarkan kepada orang lain. Orang lain mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Yang lainnya mengajarkan kepada si A, B, C, D. A, B, C, D ternyata mengajarkan kepada orang. Nah, Pak, kebagian nggak saya yang dulunya saya pernah mengajarkan? Insya Allah kebagian pahalanya. Tuh, bersambung terus. Ya, kita ibaratkan seperti akar pohon terus terhujam ke dalam tanah, bercabang. Nah, seperti itu. Berarti kita adalah orang yang awalnya, atau kita pun nggak sama, diberi ilmu oleh guru. Sama, itu semuanya kebagian insya Allah, ya, seperti itu. Maka itu luar biasanya orang berilmu itu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, gitu ya. Jadi harus mengamalkan, dan ketika kita mampu, kita mengajarkan kepada orang lain. Bukan niat untuk sombong, ya, tapi memang ketika kita dibutuhkan, ya, kita harus memberitahu. Nah, ini yang ketiga, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh, Pak, saya mah bukan anak soleh. Maka mulailah menjadi anak yang soleh. Gimana? Baktikan diri kita kepada orang tua. Nah, ya, Pak, orang tua saya sudah tiada. Masih bisa kita berbuat baik. Nah, gimana caranya? Caranya kita selalu mendoakan, ya. Apalagi ketika kita selesai sholat, kita kirimkan suratul Fatihah. Kita doakan, ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa-dosa dari orang tua saya. Semoga Engkau tempatkan di sisi yang mulia. Semoga dijadikan kuburnya taman dari sebagian taman surga. Bisa seperti itu. Bisa, ya, asal doakan untuk kebaikan-kebaikannya. Walaupun beliau sudah tiada. Apalagi yang masih ada mah, ya, jangan kebanyakan ngeluh, apalagi ngelawan nih, ya. Lalu bila kebanyakan ngelawan, nggak boleh. Berkata hanya saja sudah tidak boleh, sudah dosa. Apalagi kita melawan. Baktikan diri kita, ya, kepada kedua orang tua kita, apalagi mereka masih ada. Kenapa? Karena mereka yang sudah melahirkan kita, sudah merawat kita, mengasuh kita, mendidik kita. Luar biasa jasa-jasa orang tua, tidak akan pernah bisa kita balas, ya, dengan balasan yang setimpal, tidak akan bisa. Nah, gimana cara pembalasan kita? Nah, cara kita membahas adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua, dan juga kita rajin mendoakannya, itu, ya, seperti itu. Nah, nanti pahala dari sedekah jariyah, pahala dari ilmu yang bermanfaat, pahala dari doanya anak yang soleh, anak yang soleha, itu akan mengalir untuk orang yang memberikannya. Misalnya itu adalah tadi orang yang memberikan sedekah jariyah, atau orang yang mengamalkan ilmunya. Ketika dia sudah meninggal, ilmunya akan, pahala dari ilmunya akan terus mengalir. Atau doa dari anak soleh. Nah, ya, doanya gitu akan sampai kepada keluarganya yang sudah tiada. Paham, ya, maksud isi kandungan dari hadis amal soleh ini. Nah, mulai hari ini nih, mulai praktekkan. Nah, praktekkan sedekahnya, makin rajin,
belajar ya, makin rajin, karena insya Allah nggak akan sia-sia ya. Dan bakti kita juga kepada kedua orang tua ya, insya Allah akan memberikan keberkahan rizki kita. Jadi jangan sampai kita terputus dalam mendoakan kedua orang tua. Itu saja, insya Allah bisa dipahami.